Gak cuma ngomong di depan publik atau di depan halayak umum aja yang perlu dilatih, tapi berkomunikasi one on one atau sehari-hari juga perlu dilatih loh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Amalia, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Gak cuma buat di depan publik atau di halayak ramai, komunikasi itu butuh dilatih. Tapi berkomunikasi one on one atau sehari-hari itu juga perlu dilatih loh. Contohnya aja nih, kita bicara sama rekan kerja, sama pimpinan, atau ketika kita di kampus berbicara dengan teman-teman sesama mahasiswa atau dengan dosen. Ya, semuanya itu butuh dilatih. Misalnya aja ketika kita berbicara dengan pimpinan, gak bisa dong kita sekedar siap bos, tapi ada seni dalam berkomunikasi itu sendiri. Karena dalam berkomunikasi itu gak bisa kalau kita sekedar jadi pendengar pasif aja. Simpelnya gini, setiap hari kita akan bertemu dengan berbagai orang, dengan berbagai karakter. Aku percaya bahwa kita bertemu siapapun itu, mereka punya karakter, punya watak, punya cara bicaranya masing-masing. Dan tentu akan sangat menyenangkan, bukan? Kalau kita bisa memahami karakter orang dan kita bisa masuk ke dalam frekuensi dengan mereka. Akhirnya bicaranya itu bisa nyambung. Tapi ketika kita satu frekuensi, kita nyambung sama orang itu, maka komunikasinya akan melebar menjadi sebuah koneksi yang erat. Jadi ada engage antara kita dengan lawan bicara. Gak sekedar ngobrol udah selesai, tapi ada koneksi yang lebih kuat dari sebuah percakapan itu. Nah, di video kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang bagaimana sih melatih skill komunikasi sehingga kalau ketemu sama siapapun lawan bicara kita bisa enjoy, bisa jadi diri sendiri, dan akhirnya bisa membangun komunikasi yang efektif dengan lawan bicara kita. Nah, sebelum aku lanjut videonya, aku bakal ngajak teman-teman semua untuk menanamkan sebuah mindset, khususnya untuk diri aku sendiri, bahwa aku layak, kita semua layak untuk berbicara dengan siapapun, tanpa dibatasi status sosial, pangkat, jabatan, atau bahkan masa lalu. Tapi kita layak dan cukup pantas untuk berbicara dengan siapapun. Miliki kesadaran itu dalam diri kita semua supaya kita tuh gak ngerasa canggung, malu, apalagi kayak ngerasa gak pantas untuk bicara dengan orang lain. Karena kadang-kala gini, aku pernah ngalamin ketika aku bertemu dengan seseorang. Seseorang itu orang yang baru aku kenal. Dan ternyata beliau ini punya status, punya experience, punya level yang gila, udah di atas aku banget, udah jauh banget nih. Seharusnya aku bisa realize kan, bisa ngobrol. Jadi, tapi akhirnya tuh aku malah ngerasa minder, ngerasa nggak selevel untuk layak berbicara dengan beliau. Nah, di sini aku pengen ngajak teman-teman untuk yuk bareng-bareng bangun kesadaran bahwa kita semua layak untuk berbicara dengan siapapun. Apapun statusnya, apapun jabatan, levelnya, apapun experience-nya, kehebatannya, prestasinya, kita layak untuk bicara dengan mereka. So guys, ini dia 3 langkah atau 3 cara praktis ketika kita mau membangun komunikasi efektif dengan lawan bicara kita. 1. Posisikan dirimu terlebih dahulu seolah-olah kamu adalah lawan bicaranya. Itu penting banget ya teman-teman semua, karena kadangkala kita itu suka gak sadar sama diri sendiri. Misalnya ketika kita ngomong itu ternyata cepet banget kayak kereta ekspres Surabaya Jakarta, atau mungkin kita ini kalau ngomong tuh suka lemot ya, atau mungkin mikirnya lama, kemudian diresapi, baru deh setelah itu beliau mengeluarkan katanya. Nah, itu coba kita pastikan gimana ya kalau kita berada di posisi lawan bicara. Nyaman gak sih kalau dengerin orang dengan cara berbicara seperti itu? Tips yang kedua, jadi pendengar aktif bukan pendengar pasif.
Apa bedanya ya? Kalau pendengar pasif, ya udah, biasanya kamu tuh matung doang. Gini papanya, dengerin, dan no respon. Oke, gak ada orang yang nyaman loh dengan respon seperti itu. So, jadilah pendengar yang aktif seperti apa, dengerin dan beri respon sehingga itu nunjukin bahwa kamu tuh benar-benar menghargai orang tersebut, lawan bicara kamu. Karena semua orang tuh seneng loh kalau dianggap penting, seneng loh kalau diakui keberadaannya. Jadi, kalau kamu ingin dapat hatinya, kamu juga ingin berkomunikasi dengan efektif, yuk respon dengan baik apa yang dikatakan lawan bicaramu, dengarkan dan respon dengan positif. Tips yang ketiga, gak usah bertele-tele, gak usah muter ke sana ke sini. To the point ya guys. Basa-basi boleh, tapi jangan lupa tetap to the point, langsung ke poinnya. Supaya apa sih? Supaya pembahasannya tuh gak ngabisin waktu. Lawan bicara kamu tuh juga punya waktu untuk ngerjain berbagai hal. So, hargain waktu dari lawan bicaramu dan waktumu sendiri dengan langsung ke poin utamanya. Kamu tuh pengen bahas apa, pengen nyelesain apa, pengen dapat tujuan apa dari percakapan tersebut. Jadi, to the point aja. Basa-basinya cukuplah di awal dan di closing ya. Tapi, tetap langsung ke poin-poin pentingnya. Oke, sekian tips singkat dari aku tentang bagaimana sih komunikasi yang efektif. Kalau teman-teman ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih komunikasi yang efektif dengan lawan bicara kita. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.